Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu tentang akhlak tasawuf dengan tema hubungan antara etika, akhlak dan tasawuf. Nanti di sini berkaitan dengan 10 jurnal. Video sebelumnya saya juga sudah membuat video, kan tetapi dia tidak ada jurnal yang membahas, tidak ada materi jurnal yang berkaitan dengan video sebelumnya, kan tetapi di sini saya akan membahas hubungan antara etika, akhlak, tasawuf dan antara etika, akhlak dan tasawuf, kemudian yang berkaitan dengan 10 jurnal. Dalam Islam, etika atau al-adab, akhlak dan tasawuf merupakan 3 konsep yang saling terkait secara hierarkis dan fungsional. Etika adalah aspek normatif atau rasional yang berfungsi sebagai pedoman lahiriah untuk membedakan benar salah, baik buruk dalam tindakan. Akhlak lebih dalam dari sekedar etika, sebab ia bukan hanya aturan eksternal tetapi kebiasaan batin atau malakah yang mengakar pada jiwa seorang hingga perilaku baik menjadi spontan tanpa paksaan. Tasawuf dalam dimensi pembinaan batin atau spiritual yang bertujuan menyucikan hati atau tazkiyah an-nafs, yaitu mengasah keikhlasan niat dan menumbuhkan rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka etika menjadi rambu lahir, akhlak menjadi wujud perilaku, dan tasawuf menjadi sumber penggerak batiniah yang menjiwai keduanya. Ahmad Aji Muhajir, DKK, pada tahun 2023 dalam jurnal Akidah Tasawuf, Akhlak, Moral, dan Etika menjelaskan bahwa etika adalah aspek rasional dari moralitas Islam, sedangkan akhlak adalah hasil pembiasaan hati yang melahirkan perilaku otomatis sesuai nilai ilahi. Sedangkan tasawuf yaitu menumbuhkan kesadaran spiritual yang meneguhkan keduanya dalam diri manusia. Kemudian hubungan tasawuf dengan tauhid dan akhlak. Tasawuf lahir dari tauhid yang mendalam dan berbuah pada akhlak yang luhur. Tauhid menanamkan kesadaran keesaan Allah, yaitu la ilaha illallah. Tasawuf menumbuhkan rasa ihsan, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah. Akhlak adalah manifestasi nyata dari iman dan ihsan, itu dalam perilaku sosial. Happy Syafat Siddiq pada tahun 2022 dalam Akhlak Tasawuf menegaskan bahwa tasawuf memperdalam tauhid melalui pembinaan niat dan hati, sehingga seluruh perilaku akhlaki tidak hanya formal tetapi penuh kesadaran rohani. Dengan demikian, tasawuf memperkuat aspek batin tauhid dan menjadi dasar keikhlasan akhlak, sehingga seorang berbuat baik bukan karena aturan sosial, melainkan karena cinta dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian etika dan akhlak dalam dimensi tasawuf. Tasawuf tidak menghapus etika, justru memperhalusnya. Jika etika berfokus pada apa yang harus dilakukan, maka tasawuf
menambahkan dimensi mengapa dan untuk siapa kita melakukannya. Contoh, etika menuntut untuk jujur. Kemudian akhlak menjadikan kejujuran sebagai kebiasaan hati, dan tasawuf menanamkan kejujuran sebagai ekspresi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Raffi Arjual bahwa Udin Raffi Arjual Baha Udin DKK pada tahun 2003 dalam peran akhlak tasawuf dalam menanamkan nilai spiritual pada akhlak, yaitu menekankan bahwa tasawuf menanamkan akhlak sejak dini, bukan sekedar melalui aturan, tetapi dengan penyucian hati atau tazkiyah dan pendalaman sifat ilahi seperti siddiq, amanah, tawaduk, sabar. Kemudian integrasi akhlak dan tasawuf dalam pendidikan. Pendidikan Islam modern yang hanya menekankan aspek kognitif cenderung melahirkan krisis moral. Oleh karena itu, akhlak tasawuf perlu diintegrasikan dalam pembelajaran agar etika dan moralitas tidak bersifat artifisial. Ainun Jariyah dan Muhammad Mujab pada tahun 2022 dalam konsep pendidikan akhlak tasawuf sebagai solusi krisis moral, yaitu menegaskan bahwa pembinaan akhlak melalui pendekatan sufisik, ikhlas, sabar, syukur, tawaduk mampu memperkuat spiritualitas dan mencegah degradasi moral generasi muda. Selain itu, Muhajir Ilallah DKK pada tahun 2023 juga menambahkan bahwa melalui praktik mujahadah, kesungguhan melawan hawa nafsu, dan riyadhah latihan spiritual, peserta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai akhlak bukan sekadar melalui hafalan, melalui pengalaman dan rohani, tetapi melalui pengalaman rohani. Akhlak tasawuf sebagai jalan transformasi spiritual. Etika dan hukum syariat memberikan batasan perilaku, tetapi tasawuf menumbuhkan kesadaran batin untuk mencintai kebaikan itu sendiri. Dalam hal ini, tasawuf tidak hanya membentuk moral formal, tetapi juga moral ilahi, akhlak yang berakar dari ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurnia Fitri Andani pada tahun 2024 dalam tasawuf akhlak dan relevansinya terdapat penolakan akhlak tercela menjelaskan bahwa tasawuf akhlaki mendorong manusia untuk menolak akhlak mazmumah, yaitu dengki, riya, sombong, melalui tazkiyah dan zikrullah, sehingga terbentuknya akhlak mahmudah, yaitu seperti tawadu, sabar, dan syukur. Kemudian referensi etika akhlak tasawuf di era modern. Dalam konteks masyarakat modern yang dipenuhi materialisme dan sekularisme, tasawuf berfungsi sebagai penyimbangan antara intelektualitas dan spiritualitas. Etika modern sering bersifat rasional, utilitarian, sedangkan tasawuf mengembalikan nilai moral pada sumber ilahi. Iman Fauzi Sudirman DKK pada tahun 2003 dalam Sufism and the Actual Restore of Harm Islam itu menunjukkan bahwa tasawuf mampu merekonstruktis paradigma etika global dengan menggabungkan spiritual dan kesadaran sosial, yaitu menyeimbangkan orientasi dunia dan akhirat. Jadi etika akhlak tasawuf, etika pedoman lahiriah dan rasional akhlak, yaitu kebiasaan batin yang terwujud dalam tindakan. Kemudian tasawuf penyucian hati dan penguatan dimensi spiritual agar kita
agar etika dan akhlak bersumber dari ikhlasan iman. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Tasawuf menghidupkan akhlak dari dalam, dan akhlak mewujudkan nilai tasawuf dalam tindakan nyata. Dengan demikian, tasawuf menjadi ruh bagi etika dan akhlak, sebagaimana syariat menjadi tawadu, syariat menjadi wadahnya. Mungkin hanya ini dapat saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.